Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja, perkenalkan nama saya Mualimin, saya guru di Madrasah Ibtidaiyah Sukardana, Kecamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa program Profesi Guru tahap 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 210001241335. Pada hari ini saya akan melakukan praktek mengajar di kelas 2 dengan materi sholat berjamaah sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Siapa yang belum sarapan? Ngacung. Kenapa belum sarapan? Orang tuanya belum menyiapkan sarapannya, sehingga belum sempat untuk sarapan. Ke anak-anak, selanjutnya sebelum belajar terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelasnya silakan maju ke depan. Ayo, balik. Kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir wa liwalidayya. Amin. Nah, sekarang sudah berdoa, selanjutnya kita akan mengabsen dulu. Ya, Bapak akan mengabsen nanti dari yang pertama. Adiba, Aditya, Ahmad Sahar, terus Amanda, Adinda, ya Adinda, terus Muhammad Apip, Muhammad Rantowi, Muhammad Sahar, Muhammad Zidan, ada Zidan, hadir ya Muhammad Zidan, terus
Nur Amelia. Nur Amelia, hadir ya Bu Amelia, hadir. Selanjutnya Selvia. Nah, hadir Selvia, hadir ya. Yang terakhir Topik Hermanto. Ah, Topik Hendarto, hadir semuanya. Oke anak-anak semuanya siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Siap? Siapa yang nggak siap belajar? Ayo, acungkan tangan. Kita harus siap mengikuti belajar hari ini. Belajar hari ini tentang sholat berjamaah. Ada yang tahu tentang sholat berjamaah? Biasanya dilakukan oleh berapa orang sholat berjamaah itu? Hah? Berapa? Seperti yang ada di gambar ini. Nih, yang di depan adalah sebagai imam, yang di belakang sebagai makmum. Ini namanya sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang di depan sebagai imam, yang di belakang sebagai makmum. Ini gambar tentang sholat berjamaah. Nah, sebelum sholat berjamaah, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan tentang sholat fardu yang 5 waktu. Ada sholat isya, ada sholat subuh, asar, zuhur, dan maghrib. Sekarang Bapak tanya, Rehan, sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Zidan, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Meli, sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat. Albi, sholat subuh 2 rakaat. Kalian hafal semua nih sholatnya? Coba Marwah, lafalkan niat sholat subuh yang 2 rakaat. Ayo, yang keras Marwah. Itu lafal niat sholat subuh. Sekarang Gali, coba lafalkan niat sholat asar yang 4 rakaat. Usalli fardal ashri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya Albi, lafalkan niat sholat isya. Ayo, sholat isya. Siapa yang bisa lafal sholat isya? Siapa yang bisa acungkan tangan? Ayo. Jidan, sholat isya. Yang keras, Jidan. Usalli fardal isya'i 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, berada semuanya itu lafal niat sholat fardu 5 waktu. Ada tahu? Ada yang tahu rukun sholat ada berapa? 7. Coba kita nyanyikan dengan lagu tentang sholat, tentang rukun sholat yang ada 7 bab. Ayo bersama-sama. Ayo Nin. Iya. Ayo 1, 2, 3.
akhirnya dengan belas asa mulai karena kanan itu wajib hukumnya. Ayo laki-laki. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya. Itu tadi rukun sholat yang ada 17. Sekarang kita membahas tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Keutamaannya sholat berjamaah itu mendapat pahala 27 derajat. Kalau dikerjakan sendirian akan mendapat pahala 1 derajat. Jadi lebih tinggi sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Ada yang tahu sunnah muakkad? Ada yang tahu sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi, yang sangat dianjurkan, itu namanya sunnah muakkad ya. Itu keutamaan sholat berjamaah bagi makmum. Nah, bagi makmum jika imam lupa membaca bacaan sholat, maka makmum wajib membaca kalimat tasbih. Apa kalimat tasbih itu? Bacaannya gimana? Subhanallah. Jika makmumnya perempuan, maka cukup tepuk tangan 1 kali ya. Itu bertanda bahwa untuk mengingatkan imam yang lupa ya. Terus untuk menjadi syarat menjadi makmum ya, syarat menjadi makmum dan imam. Syarat menjadi imam, berapa menjadi imam? Ada yang tahu syarat untuk menjadi imam? Yang pertama, syarat menjadi imam itu 1, berakal sehat. Kedua, fasih dalam membaca Al-Quran. Itu harus fasih bacaannya, tidak boleh asal-asalan ya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Syarat menjadi imam. Yang ketiga, syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam yang pertama berakal sehat. Kalau akalnya tidak sehat, tidak sah untuk menjadi Contohnya seperti apa? Yang akalnya tidak sehat. Ya. Contohnya seperti apa akal yang tidak sehat? Orang gila tidak diwajibkan untuk menjadi imam karena akalnya tidak sehat. Terus yang kedua, bacaannya harus fasih. Syarat menjadi imam itu harus fasih. Terus yang ketiga, harus yang lebih tua dari makmum. Itu syarat utama untuk menjadi Nah, sekarang syarat utama yang menjadi makmum. Yang pertama, syaratnya harus berdiri di belakang imam. Yang kedua, harus mengikuti gerakan imam. Kalau imam ruku, ya kita ikuti ruku ya. Kalau imamnya membaca niat, kita ikuti dengan membaca niat. Paham semuanya? Paham semuanya? Sekarang
Selanjutnya Pak Alim akan membagikan lembaran kertas untuk kalian diskusikan, ya, bersama teman kalian satu kelompok. Sekarang Alim akan membagikan lembar kerja peserta didik, ya. Nanti di lembaran ini ada beberapa di lembaran ini ada beberapa pertanyaan yang kalian harus diskusikan, ya. Yang kalian harus jawab dengan cara berdiskusi. Ikhlas beramal, berkarya dan bermoral. Ayo, ayo tegakkan Falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Nanti kalian jawab, diisi di lembaran ini dengan cara diskusi satu kelompok, ya. Mulai dikerjakan, ayo. Mewakili dari kelompok masing-masing kelompok. Ayo Gali, silakan maju depan Gali. Silakan dibaca soalnya, nanti dijawab. Ya, yang keras. Ya. Yang kalian dengarkan, kalian dengar. Di sini dari kelompoknya Gali mendiskusikan tentang hukum sholat berjamaah. Nah, silakan dibaca tentang hukum sholat berjamaah. Nanti apa pertanyaannya silakan dijawab, ya. Nah,
Di sini. Hukum sholat berjamaah. Apa hukum sholat berjamaah kok? Sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad kok? Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat kelompoknya Galih. Ya. Sekarang dari kelompoknya Sahar. Nah, kelompoknya Sahar mendiskusikan tentang pertanyaan pengertian sholat berjamaah. Silakan Sahar dibaca pengertian sholat berjamaah. Apa pengertian dari sholat berjamaah? Bisa Sahar. Yang lainnya diam, Rehan. Terus nah, diskusi dari kelompoknya Sahar tentang soal pengertian sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah itu dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Tepuk tangan untuk kelompok Sahar. Sekarang tengok lagi. Amin. Perwakilan, ayo. Iya, di bawah. Ayo nih. Tadi mendiskusikan tentang pertanyaan apa nih? Ya, sok dibaca yang keras nih. Yang lainnya didengarkan. Nanti iya. Nah, sekarang dari kelompoknya Anin sudah mempresentasikan tentang diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Anin. Sekarang kelompoknya Ilma. Ayo. Ilma maju depan Ilma. Maju depan. Silakan dibaca dari pengertian sholat berjamaah. Ya, dibaca yang keras. Ya. Nah, kelompoknya Meli tentang mendiskusikan tentang pengertian sholat berjamaah ya. Tepuk tangan untuk Meli. Sekarang kelompoknya Maya. Udah belum? Kelompoknya Sahar sudah, Gali sudah, Ilma sudah, Amin sudah, Marwah udah belum Marwah? Baiklah anak-anak semuanya, kalau kalian sudah selesai berdiskusinya, maka pelajaran kali ini akan ditutup. Ya. Sebelum penutupan pembelajaran kali ini, terlebih dahulu sekilas membahas tentang sholat berjamaah dulu.
Ya, sholat berjamaah dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Itu pentingnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu akan mendapat pahala 27 rakaat jika dikerjakan dengan berjamaah. Jika dikerjakan sendirian maka akan mendapat 1 pahala. Paham semuanya anak? Paham semuanya? Nanti untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang sholat fardu. Ya, sholat fardu. Baiklah anak-anak, pelajaran kali ini selesai. Terlebih dahulu kita tutup dengan doa. Ya, baca doa. Silakan untuk ketua kelasnya maju di depan. Baca alif. Baca surat Al-Asr. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri khusrin. Amilus Tawasaubil. Terima kasih yang engkau berikan. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Pembelajaran kali ini sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya pada materi tentang sholat fardu 5 waktu. Ya, Bapak-Ibu, terima kasih atas semuanya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.